Halo semuanya, saat Ismail dengan NIM 321423032. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat-sangat penting, yaitu bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Ada 3 aspek, diantaranya diskusi kelompok, presentasi, dan juga pidato. Namun pada hari ini, kita hanya akan fokus pada salah satu aspek saja, yaitu presentasi. Menurut KBBI, presentasi adalah aksi menyajikan ataupun menyampaikan suatu hal secara lisan atau tulisan di hadapan orang banyak. Menurut Dale Carnegie, presentasi adalah proses verbal untuk menyampaikan informasi dengan tujuan mengedukasi, menghibur, ataupun menginspirasi. Sedangkan Michael Ealy mendefinisikannya sebagai narasi visual untuk mengkomunikasikan ide dan informasi kepada audiens. Maka dari itu, saya bisa simpulkan bahwa presentasi sendiri adalah kombinasi komunikasi verbal dan visual yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan memikat, membutuhkan persiapan matang, penggunaan media visual efektif, dan kemampuan komunikasi yang baik. Terdapat 6 tujuan utama dari sebuah presentasi. Yang pertama, menyampaikan materi. Pembicara menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur agar mudah dipahami oleh audiens. Merumuskan ide. Presentasi dapat digunakan untuk memicu pemikiran kritis dan kreativitas di antara audiens. Meyakinkan audiens. Pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan ataupun sikap audiens dengan menggunakan bukti, logika, dan retorika yang kuat. Menghibur. Penggunaan elemen kreatif seperti cerita atau humor dapat menjaga minat dan keterlibatan audiens selama presentasi. Menginspirasi. Presentasi bertujuan untuk mendorong audiens agar bertindak dan meraih potensi terbaik mereka. Dan yang terakhir adalah promosi. Pembicara menggunakan presentasi untuk memperkenalkan, memperkuat citra, ataupun mempromosikan suatu hal kepada audiens dengan harapan mendapatkan dukungan atau tanggapan positif. Presentasi sendiri terdiri dari beberapa struktur, diantaranya pengantar. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan topik presentasi dan menarik perhatian audiens dengan pernyataan pembuka yang menarik. Yang kedua adalah isi utama. Bagian ini berisi rincian dan pembahasan mengenai topik yang disampaikan dengan subtopik ataupun poin-poin penting yang mendukung pesan utama presentasi. Yang ketiga adalah kesimpulan. Digunakan untuk merangkum kembali poin-poin utama yang telah disampaikan selama presentasi serta menawarkan implikasi atau rekomendasi yang relevan. Yang keempat adalah pertanyaan dan diskusi. Bagian ini memberikan kesempatan bagi audiens untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar terkait dengan materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Digunakan untuk mengakhiri presentasi dengan ucapan terima kasih kepada audiens, penghargaan atas waktu yang telah dihabiskan bersama, dan mungkin ajakan untuk tindakan lanjutan. 2 tips utama untuk presentasi adalah persiapan yang matang dan latihan secara berkala. Persiapan yang matang meliputi pembuatan outline, penyiapan materi dengan teliti, dan pemahaman mendalam terhadap topik. Sementara itu, latihan secara berkala dianggap kunci untuk menjadi ahli dalam presentasi. Semakin sering latihannya, semakin baik pula kualitas presentasi yang akan disampaikan. Sebelum pamit, saya ada 2 pantun. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Bapak Kadir jadi petani, punya lahan ditanam jati. Presentasi berakhir sampai di sini, semoga bisa memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.